Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sudah tidak takut lagi, Bribka RR berani bilang Ferdy Sambo sempat melakukan ini sebelum menghabisi Brigadir J. Instruksi sesat dari Ferdy Sambo kepada Ricky Rizal atau Bribka RR dan juga Richard Eliezer atau Baradae untuk membantu melenyapkan nyawa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J berbuntut kesialan bagi kedua ajudannya itu. Jumat 11 November. Sudah tidak takut, Bribka RR juga berani bilang ternyata Ferdy Sambo sempat melakukan ini sebelum menghabisi Brigadir J. Sebelum persidangan, para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Baradae, Bribka RR. Nama terakhir sempat memberikan kesaksian melalui kuasa hukumnya terkait hal yang dilakukan sang mantan Kadif Propam sebelum menghabisi ajudannya Joshua. Saat itu kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, sempat membeberkan pengakuan Bribka RR yang saat itu menolak perintah Ferdy Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Erman Umar mengatakan Bribka RR lebih dulu dipanggil oleh Ferdy Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Adapun Erman Umar mengatakan bahwa saat itu Bribka RR mengaku tidak mengetahui apa-apa yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Dipanggil dia tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu nggak? Nggak tahu, ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erwan saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta pada Jumat 9 September. Adapun Bribka RR mengaku saat ditanya oleh Ferdy Sambo saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Saat dipanggil, Bribka RR ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Namun ia menolak lantaran tidak kuat mental. Dan justru dia diminta untuk memanggil Baradae. Kamu berani nembak Joshua? Dia bilang saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental. Nggak berani pak. Ya sudah kalau begitu kamu panggil Richard, kata Erman menirukan percakapan Bribka RR dan Ferdy Sambo. Tidak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Ferdy Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan pada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun Bribka RR mengaku mengetahui bahwa Kuat Ma'ruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat bapak menangis, nggak biasa begitu kan, tapi saya nggak tahu kejadian di sana, kata dia. Kesaksian ajudan lain terbaru juga ada saat kemunculan saksi kasus pembunuhan Brigadir J, Azan Romer. Di peristiwa persidangan, terdakwa Ferdy Sambo menghadirkan beberapa keterangan baru soal kronologi pembunuhan ajudan favorit Putri Chandrawati itu pada Kamis 10 November. Sebelumnya, Azan Romer, sang mantan ajudan Ferdy Sambo itu blak-blakan mengaku takut pada mantan atasannya itu dengan berbagai macam alasan. Dan terkini Azan Romer menyebut bahwa ketika Brigadir J tewas dihabisi, justru Ferdy Sambo langsung memasang badan melindungi pelaku, yaitu Richard Eliezer atau Baradae. Adapun Azan Romer mengatakan keinginan Ferdy Sambo untuk melindungi Baradae itu dikatakan ketika para ajudan dikumpulkan setelah Brigadir J tewas. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa bertanya pada Azan Romer terkait apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ketika mengumpulkan ajudannya itu. Bagaimana kalau ini terjadi pada anak, istri, atau keluarga kalian? Kata Azan Romer, menirukan perkataan Ferdy Sambo pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 8 November. Setelah peristiwa itu, Azan Romer juga menyebut jika Ferdy Sambo berani mempertaruhkan jabatan demi membela Baradae. Richard, kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan taruhannya, kata Azan Romer, menirukan perkataan Ferdy Sambo pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kejanggalan Susi, ART Ferdy Sambo dalam persidangan dicurigai pakai handsfree dan juga dikendalikan dari jauh. ART keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang bernama Susi hadir di persidangan Baradae pada Senin kemarin 31 Oktober. ART Susi dimintai beberapa keterangan yang kemudian dinilai majelis hakim tidak konsisten. Keterangan Susi yang dinilai sering berubah-ubah itu membuat majelis hakim jengkel karenanya sehingga majelis hakim kemudian mempertanyakannya. Selain sering berubah-ubah, Susi ternyata juga sering menjawab pertanyaan dengan sangat cepat tanpa dipikir dahulu, atau setelah diperingatkan, maka kemudian menjawab dengan sangat lambat. Hal tersebut membuat jaksa penuntut umum curiga bahwa ada yang mengajari jawaban Susi dari jarak jauh. Bahkan, jaksa juga kemudian mencurigai apakah Susi menyimpan alat pendengar atau handsfree di balik kerudungnya. Saudara saksi di dalam memberikan keterangan apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree atau tidak. Ada yang mengajari saudara?
Tanya JPU pada saksi Susi dikutip dari YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kemudian Susi menjawab bahwa dirinya tidak ada yang mengajari ketika menjawab pertanyaan dari majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Tak hanya sekali, namun JPU juga kembali menanyakan apakah dirinya tidak menyimpan alat pendengaran handsfree di balik kerudungnya, namun Susi kembali menjawab tidak ada. Namun apapun jawaban Susi tidak bisa mengelak bahwa dirinya telah membuat keterangan yang berubah-ubah dari BAP dan juga keterangannya yang sekarang, sehingga majelis hakim menilai hal itu adalah sebuah kebohongan. Selain itu, hakim juga mengancam Susi ART Ferdisambo akan menjadi tersangka. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengancam asisten rumah tangga ART Ferdisambo Susi ditetapkan sebagai tersangka apabila memberikan kesaksian yang terus berubah-ubah. Hal itu disampaikan hakim saat JPU terus mencecar Susi lantaran keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP miliknya maupun saksi lainnya. Saudara penuntut umum besok dia akan diproses dengan saudara Kuat besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri, udah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah baru kita tetapkan sebagai tersangka di situ, kata majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober. Susi diketahui terus memberikan pernyataan yang berbeda dalam kesaksiannya di sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae pada hari kemarin. Baik hakim dan JPU mengingatkan bahwa Susi dapat diancam pidana apabila tidak memberikan saksi sebenar-benarnya. Beberapa keterangan Susi yang berbeda, yakni keterangan bahwa Brigadir J belum sempat mengangkat Putri Chandrawati di rumah Magelang. Dalam BAP, Susi menyebut Brigadir J mengangkat Putri dan melihatnya menurunkan Putri. Kemudian keterangan selanjutnya terkait Susi yang melihat Brigadir J mengendap-endap di rumah Magelang. Dalam kesaksiannya, Susi mengaku tidak melihat Brigadir J saat naik maupun turun tangga dari dan menuju kamar Putri. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, meminta hakim mengenakan pasal 174 KUHP tentang kesaksian palsu terhadap Susi. Hakim pun menyatakan akan mempertimbangkan permohonan kuasa hukum itu. Izin majelis, ini terkait dengan aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman pasal 242. Dikenakan pasal 174, 7 tahun, mohon dicatat, terima kasih majelis, kata Roni. Baik, kami pertimbangkan, ucap majelis hakim. Susi menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdisambo yang hadir memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa Baradae. Dalam perkara, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdisambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Baradae diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatannya itu Baradae didakwa melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut ini adalah kejanggalan dari kesaksian Susi ART Ferdisambo yang begitu membingungkan. Yang pertama, perintah Kuat Ma'ruf untuk mengecek Putri. Dalam kesaksiannya, Susi mengaku menerima perintah dari Kuat Ma'ruf selaku sopir Sambo untuk mengecek kondisi Putri Chandrawati yang dikatakan terjatuh di kamar mandi pada 7 Juli. Sehari sebelum insiden penembakan itu terjadi, Susi menyebut Kuat memintanya yang sedang berada di dapur untuk mengecek keadaan Putri di lantai 2. Hakim lalu bertanya bagaimana Kuat tahu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2 padahal ia berada di lantai 1. Menanggapi pertanyaan hakim, Susi mengaku tidak mengetahui apapun. Ia hanya mengatakan diperintah Kuat untuk mengecek kondisi majikannya. Selain itu, hakim juga mempertanyakan kesaksian Susi yang mengaku melerai Kuat dan Brigadir J yang sempat ribut di tangga menuju kamar Putri. Hakim menyaksikan keterangan Susi lantaran Kuat dan Brigadir J saat itu berada di bawah, sementara Susi di lantai 2. Saya mau nanya, masuk akal gak sih cerita saudara ini? Saudara menemukan Putri tergeletak. Saudara meminta tolong. Saudara bercerita tadi Kuat dengan Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Tanya Hakim Wahyu. Ketika saudara minta tolong kan berharap siapa saja yang mendengar saudara naik untuk membantu. Kok saudara bisa memastikan Kuat menghalangi Joshua? Tahu dari mana? Cecar Hakim Wahyu. Om Kuat naik ke lantai 2, habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau naik ke atas. Jelas Susi. Yang kedua, peristiwa membopong Putri di Magelang. Susi juga mengatakan Brigadir J belum sempat mengangkat tubuh Putri Chandrawati saat berada di Magelang pada 4 Juli. Keterangan Susi ini
Berbeda dengan keterangannya di BAP, dalam BAP Susi mengatakan melihat Brigadir J mengangkat Putri dan menurunkannya. Hakim lantas menguji kebenaran pernyataan Susi. Hakim bertanya, alasan Putri sering diangkat-angkat seperti yang disampaikan Susi, sekaligus alasan Susi memberikan keterangan berbeda di BAP. Menanggapi pernyataan hakim, Susi mengaku tidak tahu alasan Putri sering diangkat-angkat ajudannya. Ia mengaku keterangannya di BAP dibuat dalam kondisi panik karena dipanggil polisi. Selain itu, dalam peristiwa 4 Juli juga sempat disebutkan bahwa Baradae melarang Brigadir J membopong Putri dengan mengucap jangan gitulah bang. Hal itu lantas dibantah Baradae. Ia menegaskan tak pernah sama sekali berkata demikian. Saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan pada Joshua. Padahal itu tidak benar, saya tidak pernah mengatakan seperti itu, ucap Baradae. Arka dilahirkan Putri Chandrawati. Susi sempat bersikeras bahwa anak bungsu Sambo dan Putri, Arka, merupakan anak kandung Putri. Susi berusaha meyakini hakim bahwa Arka benar anak kandung majikannya. Namun belakangan ajudan Sambo, Dadan Miftahul Haq, mengungkapkan bahwa Arka merupakan anak hasil adopsi. Mendengar pernyataan Dadan, Susi pun mencabut keterangannya sendiri. Soal anak saya cabut, ujar Susi.